Pemirsa, akibat remblong, truk kontainer hilang kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah. Truk baru berhenti setelah menabrak warung penjual bensin hingga terbakar. Sopir dan pemilik warung terluka parah. Kamera CCTV merekam awal terjadinya kecelakaan yang dialami truk kontainer yang melaju tak terkendali. Truk yang diduga mengalami remblong ini menabrak sejumlah kendaraan dan baru berhenti setelah menabrak warung penjual bensin hingga terguling. Kencangnya tabrakan ini pun memicu kebakaran dan asap pekat. Kecelakaan ini terjadi di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibat kecelakaan, seorang pengendara motor terluka dilarikan ke puskesmas. Sementara pengemudi truk dan pemilik warung yang mengalami luka parah dirawat di rumah sakit. Saksi menyebut truk melaju dengan kecepatan tinggi diduga mengalami remblong. Truk kemudian dibelokkan ke kanan untuk menurunkan kecepatan. Kendaraan ini kan dia remblong, itulah sehingga dia kayak sepertinya dia mencari tempat di mana untuk dia bisa menghindari kecelakaan lebih parah. Jadi di sinilah yang kita lihat tadi, begitu dia lihat posisi kosong langsung dia banting setir ke kanan, tapi karena di kios ada bensin. Nah pada saat kena bensin itulah langsung api menyambar. Usai kejadian, truk yang menghalangi jalan dievakuasi. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan penyebab dari kecelakaan ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Herman Suni, iNews melaporkan. 2 dari 3 pelaku begal handphone di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara dibekuk polisi. Pelaku sempat kabur ke wilayah Parung, Bogor setelah aksinya yang terekam CCTV viral di media sosial. Aksi begal handphone seorang warga ini terjadi di pemukiman padat di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara pekan lalu. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang beraksi dengan modus pura-pura tanya alamat. 2 pelaku, AA dan AC, dibekuk usai pelariannya ke wilayah Parung, Bogor terdeteksi petugas. Pelaku mengaku baru menyadari aksinya terekam CCTV dan viral. Alhamdulillah, 2 pelaku sudah kita amankan dengan inisial AA, umur 20 tahun, dengan inisial AC, 27 tahun. Sementara sudah kami melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun untuk 1 orang, ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan waktu akan dekat kita bisa melakukan penangkapan. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu 1 rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda yang sedang hamil 5 bulan tewas dibunuh suaminya di Batang, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kamar mandi dengan sejumlah luka di bagian leher dan kepala. Pelaku cemburu karena korban sering menceritakan mantan pacar. Mayat Anissa dibawa keluarga ke Rumah Sakit Kalisari, Batang, Jawa Tengah setelah ditemukan tewas dalam kamar mandi rumah kerabat suaminya. Orang tua Anissa curiga dan meminta pihak kepolisian serta rumah sakit untuk melakukan otopsi guna mengungkap penyebab kematian putrinya. Anissa tewas dalam kondisi hamil 5 bulan. Sebelum tewas 10 hari terakhir, Anissa dan Kohar suaminya tinggal di rumah kerabatnya. Orang tua korban hanya mengetahui putrinya diajak tinggal di rumah kerabat Kohar untuk menenangkan diri. Terus saya ditengok
Oh, sudah tidak ada. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu posisinya meninggalnya di mana Pak itu Pak? Di kamar mandi. Di kamar mandinya siapa namanya siapa? Di kamar mandinya siapa? Tidak tahu itu di rumah siapa, saya tidak tahu. Itu korban menginap di situ udah berapa Sudah hari? 10 hari ya. Udah 10 hari di sana. 10 hari. Ngapain? Keluarga tidak pernah mengetahui permasalahan Anissa dan Kohar yang baru 6 bulan menikah. Rohati tidak menyangka kepergian Anissa ke rumah kerabat suaminya menjadi perpisahan selama-lamanya. Rohati selama ini ikut menjaga kesehatan Nisa karena sedang hamil cucu pertamanya. Namun sejak tinggal di rumah kerabatnya, Anissa tidak berkomunikasi dengan ibunya. Anissa juga tidak pernah menceritakan masalah yang dialami. Kalau di rumah sini itu nggak pernah cocok-cocoknya di rumahnya Depok, Pak. Tapi sering cerita ke ibu. Nggak pernah sama sekali sampai bertunangan sama itu si Kohar. Nggak pernah komunikasi sama saya sama bapaknya, cuma sama bule ngangkluk kados niku kali bule. Rohati meyakini Anissa dibunuh suaminya. Apalagi Anissa masih berstatus mahasiswa yang harus mengerjakan tugas atau bertemu dengan teman-temannya sehingga memicu perselisihan Kohar dan korban. Dari tanda-tanduknya itu sudah nggak beres, Pak, lelaki itu. Sering cekcok atau gimana Bu? Ya cecoknya kan di dalam kamar, Pak. Cemburuan itu gimana? Cemburu, mungkin kan anak saya kan pernah gojek. Grab nopo itu mobil. Ya. Nah, mungkin cemburunya di situ, Pak. Selain menunggu kelahiran cucu pertamanya, keluarga juga sedang menunggu waktu wisuda Anissa yang telah menjalani ujian skripsi. Kejanggalannya itu di muka semua itu, Pak. Kondisi jenazah gimana? Badannya cantik tapi mukanya yang rusak, Pak. Yang rusak. Terus? Habis ke rumah sakit kan saya ada di sini ada kain kecil kata itu digunting sama dokter, saya mau lihat. Ada memar coklat di sini seperti dicekik itu. Kayak bekas cekikan itu ya. Ibu menduganya ada jelas pembunuhan gitu ya? Saya belum lihat pun saya sudah tahu itu dibunuh, Pak. Betul dibunuh, 100% itu dibunuh. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, polisi menetapkan Kohar suami Anissa sebagai tersangka pembunuhan. Saat mayat ditemukan, Kohar tidak berada di kamar rumah kerabatnya. Anissa ditemukan di kamar mandi, sempat disangka tewas karena terjatuh. Kohar mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Kohar sakit hati dengan istrinya. Sejak menikah 6 bulan lalu, Anissa selalu menceritakan masa lalunya bersama mantan kekasihnya. Awal nikah pengantin baru aja sudah cekcok, masalah dibahas terus. Padahal saya tidak pernah membahas masa lalu saya. Tapi saya selalu membahas masa lalu terus. Jadi saya rasa kesal, kecemburuan sosial jadi satu, jadi amarah saya menjadi satu. Kemarahan Kohar memuncak pagi hari karena sejak malam telah berselisih dengan Anissa. Apalagi Anissa melawan saat dibangunkan. Pas sholat subuh bangunin nggak mau. Sehabis sholat subuh tak kayak gini langsung dia marah, langsung dia mau balas, langsung tangannya langsung saya pegang. Meski Kohar merekayasa pembunuhan seolah Anissa bunuh diri dan terjatuh, namun hasil penyelidikan polisi, Anissa dipastikan tewas dibunuh. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 jam kita bisa mengungkap bahwa ini adalah bukan kecelakaan yang pada awalnya itu jatuh di kamar mandi, yang ternyata ini dilakukan kekerasan pembunuhan oleh suaminya sendiri. Kejadian berawal saat Anissa maupun Kohar yang baru 6 bulan menikah memilih tinggal di rumah kerabatnya, berdalih tidak mau merepotkan mertua masing-masing.
Keduanya kemudian tinggal di rumah kerabat Kohar. Kohar dan Anissa sering terlibat pertengkaran dan dilakukan di dalam kamar sehingga keluarga tidak pernah mengetahui persoalan yang sebenarnya. Usai bertengkar dan dianiaya, Kohar membunuh Anissa di kamar mandi menggunakan ember. Kohar merekayasa pembunuhan seolah Anissa tewas bunuh diri. Kohar meracik minuman bersoda dan obat-obatan. Mayat pertama ditemukan oleh bibinya yang akan mengajak Anissa ke rumah mertuanya. Anissa telah tewas di kamar mandi sementara suaminya, Kohar, tidak ada di rumah. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, ember, obat-obatan, dan kaleng minuman bersoda. Menurut Auli Grasinta, psikolog Universitas Pancasila, saat seseorang mencintai pasangannya akan muncul rasa posesif atau ingin memiliki sepenuhnya. Jika ada orang ketiga atau pasangan menceritakan orang lain, maka bisa memicu persoalan baru dalam rumah tangga. Nah, tampaknya orang-orang seperti ini fokusnya adalah di emosional focus coping, jadi penyelesaian masalah secara emosional. Nah, ketika penyelesaian masalah ini secara emosional, maka hal-hal yang sifatnya rasional menjadi tidak lagi diperhatikan begitu. Nah, dalam diri seseorang ada yang namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah bagaimana seseorang itu mengatur emosinya, bagaimana seseorang itu mengambil keputusan berdasarkan emosi. Yang oke, indikasinya apa? Pergoki berselingkuh, anak di bawah umur tewas dibunuh paman dan bibinya. Menjalin cinta terlarang, pelaku khawatir korban membongkar perselingkuhan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi di Sergap.